Nah, dokter menyambung dari pertanyaan sebelumnya nih, Dok. Lantas perawatan ortodonti apa yang sesuai dengan kondisi gigi tersebut, dokter? Kalau apa? Yang jarang? Iya, dokter. Apabila giginya miring maupun giginya jarang, dokter. Ya, kalau usia kan tadi saya bilang yang pertama tergantung kasus. Kita lihat misalnya. Yang kedua tergantung pasien. Pasien mau alatnya seperti apa. Jadi kan kalau di orto itu ada dua ya, fix dan semi fix dan fix, semi fix dan lepasan. Nah, kalau misalnya kasus gampang yang sederhana tadi itu cuman crowding biasa itu atau pas ruangannya itu bisa dengan lepasan. Kalau apalagi kalau usia tumbuh kembang. Tapi kalau dia kasus parah itu harus dengan perawatan behel, perawatan fix ortodonti dan harus di spesialis ortodonti, jangan di tempat lain, jangan di ya banyak iklan lah ya. Sekarang masalah kita ini karena banyak iklan yang tidak terverifikasi, seolah-olah ketika pasang behel itu simsalabim sembuh. Tidak ya. Jadi kalau perawatan kasus gigi kita pasang behel, akurasinya harus tepat, ini berapa mili tebalnya, gigi ini kemiringannya seperti ini, itu yang kita ukur, sehingga pada saat kita pasang, dia akan kembali dengan pada posisi normal. Nah, jadi bukan miring-miring yang seperti yang ini, karena jadi memang harus profesional, harus ya saya sarankan ya, karena kompetensi itu kan didapat di ruang-ruang kuliah. Nah, kalau di profesi kedokteran gigi, untuk jadi dokter gigi biasa itu hanya dengan kasus maloklusi sederhana dengan lepasan. Nah, kalau kami kompetensi spesialis ortodonti itu dengan semuanya. Jadi semua kasus-kasus gigi yang baik parah maupun tidak parah itu, baik yang berhubungan rahang bisa dilakukan pemasangan behel. Ya. Semakin mudah, semakin cepat usia perawatannya. Ya, semakin susah, ya semakin lama. Dan tergantung kooperatif pasien ya. Dia rajin kontrol atau malas kan. Baik, dokter. Nah, dokter, lantas pada usia, semisal nih dok, pada usia dewasa, kemudian memiliki gigi yang jarang, kemudian tidak segera dilakukan perawatan ortodonti, apakah akan memberikan dampak kesehatan bagi kesehatan gigi dan mulut, dokter? Pasti. Jadi yang pertama, kalau ini gigi jarang ya? Iya, dokter. Ya, yang pertama sebenarnya kalau gigi jarang itu lebih pada relasi giginya. Jadi tekanannya yang tidak satu gigi ke gigi yang lain. Jadi fungsi bicaranya bermasalah. Kemudian kalau dibiarkan, ya, maka potensi kegoyangan gigi akan besar ya, karena tekanan dia terima sendiri, ya, tidak terbagi. Ya. Jadi sama kalau kita prinsipnya kalau kita melawan orang, satu orang dengan satu orang, itu lebih bagus 3 orang yang melawan dengan 1 orang. Lebih bagus. Ya. Jadi karena pada saat kita ditarik atau didorong, kita bisa lawan dengan 3 orang. Nah itu prinsip ortodonti. Jadi kalau gigi berjarang, ya, gigi berjarang dampaknya adalah gigi itu akan menahan tekanan sendiri, sehingga memudahkan kegoyangan pada gigi itu sendiri. Yang kedua dampak bicara, ya. Dampak pengunyahan, dampak penelanan, fungsi ini yang terganggu. Nah kalau ini, ya tentu akan kerusakannya nanti, misalnya kalau gigi goyang ya akan tercabut nantinya kan, padahal giginya masih bagus. Nah, itu. Kalau gigi miring-miring, ya, gigi crowding, gigi impaksi dan sebagainya, kalau tidak dia bisa menjadi food impaksi, jadi makanan itu susah dibersihkan, akhirnya menjadi karies di celah-celah itu, atau menjadi karang gigi membuat gigi goyang, akhirnya tercabut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.